Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alima Bulan Cahyani sebagai moderator dari kelompok 7. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Melda Angelika Tampu Bolon, Rahel Jentari Zen. Di sini kami akan memaparkan materi tentang dinamika kelompok. Baik, kepada Rahel, dipersilahkan. Baik, terima kasih Alimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dinamika kelompok. Di sini ada pengertian dinamika kelompok menurut para ahli. Ada Jacob Sarofil dan Manson 1994. Dia mengatakan bahwa dinamika kelompok adalah kekuatan yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik kelompok dengan interaksi yang terjadi antara anggota kelompok dengan pemimpin yang diberi pengaruh kuat pada perkembangan kelompok. Kemudian ada Chaplin. Dalam Nandang Rusmana tahun 2009, dia menyebutkan bahwa dinamika kelompok adalah suatu penyelidikan tentang hubungan sebab akibat di dalam kelompok, suatu penyelidikan tentang saling hubungan antar anggota dalam kelompok, kemudian bagaimana kelompok itu terbentuk, dan juga bagaimana suatu kelompok bereaksi terhadap kelompok yang lainnya. Kemudian ada dari Slamet Santosa tahun 2004. Dia mengartikan bahwa dinamika kelompok sebagai suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologi secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Antara anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Kemudian ada pendapat dari Suwardi dan juga Prayitno. Suwardi tahun 1998 mengatakan bahwa dinamika kelompok adalah suatu istilah yang digunakan untuk menghubungkan kekuatan-kekuatan aspek pekerjaan kelompok. Kemudian menurut Prayitno tahun 1995, ia mengemukakan bahwa dinamika kelompok adalah suasana kelompok yang hidup, yang ditandai oleh semangat bekerja sama antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, dalam suasana seperti ini, seluruh anggota kelompok menampilkan dan juga membuka diri serta memberikan sumbangan bagi kesuksesannya kegiatan kelompok. Di sini ada pengertian dinamika kelompok secara umum. Nah, dari pengertian para ahli yang tadi, dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok adalah suatu perkembangan atau perubahan yang terjadi di dalam kelompok. Ini dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara anggota kelompok dan juga kemudian menciptakan suasana kelompok yang aktif. Nah, kehidupan kelompok yang dijiwai oleh dinamika kelompok ini akan menentukan arah dan juga gerak pencapaian tujuan kelompok. Dalam konseling kelompok, dengan memanfaatkan dinamika kelompok, para anggota kelompok dapat mengembangkan dirinya dan juga keuntungan-keuntungan lainnya. Dinamika kelompok ini akan terwujud dengan baik apabila kelompok tersebut benar-benar hidup, mengarah pada tujuan yang ingin dicapai dan juga membuahkan manfaat bagi masing-masing anggota kelompok, serta sangat ditentukan oleh peran anggota kelompoknya itu sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Melda. Kepada Melda dipersilahkan. Baik, terima kasih Rahel. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Suasana kelompok yaitu antar hubungan dari semua orang yang terlibat dalam kelompok dapat merupakan wahana di mana masing-masing anggota kelompok itu dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan, dan berbagai reaksi dari anggota kelompok lainnya untuk kepentingan dirinya yang bersangkut paut dengan pengembangan diri anggota kelompok yang bersangkutan. Kesempatan timbal balik inilah yang merupakan dinamika dari kehidupan kelompok yang akan membawanya kemanfaatan bagi para anggotanya.
Melalui dinamika kelompok, diharapkan mampu tegak sebagai perorangan yang sedang mengembangkan kediriannya dalam hubungannya dengan orang lain. Pengembangan pribadi, kedirian, dan kepentingan orang lain atau kelompok harus dapat saling menghidupi. Masing-masing perorangan hendaklah mampu mewujudkan kediriannya secara penuh dengan selalu mengingat kepentingan orang lain. Dalam hal ini, layanan kelompok dalam bimbingan dan konseling seharusnya menjadi tempat pengembangan sikap, keterampilan, dan keberanian sosial yang bertenggang rasa. Secara khusus, dinamika kelompok dapat dimanfaatkan untuk pemecahan masalah pribadi para anggota kelompok, yaitu apabila interaksi dalam kelompok itu difokuskan pada pemecahan masalah pribadi yang dimaksudkan. Dalam suasana seperti itu, melalui dinamika kelompok yang berkembang, masing-masing anggota kelompok akan menyumbang, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pemecahan masalah pribadi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alimah. Terima kasih. Baik, terima kasih Melda. Selanjutnya ada aplikasi dinamika kelompok dalam konseling kelompok. Bukti riset-riset dengan memperhatikan pada elemen-elemen dinamika kelompok banyak dilakukan meskipun sebagian besar tidak dikhususkan menurut umur. Untuk itu, konselor kelompok yang terlibat dalam konseling kelompok akan memerlukan penjelasan tersendiri untuk menemukan kelompok yang sesuai dengan di mana konselor sedang terlibat. Dijelaskan menurut Stockton dan Meron pada tahun 1982 menyurvei penelitian kepemimpinan kelompok dan melaporkan bahwa hasil-hasil inklusif hanya ada sedikit penelitian yang memberikan bukti jelas untuk model kepemimpinan tertentu yang paling efektif. Tuoks dan Karoff juga memaparkan bahwa seorang konselor efektif yang terintegrasi, tidak defensif dan otentik atau asli dalam kegiatan konseling atau terapeutik merupakan juga gambaran sebagai konselor yang menyediakan iklim non-threatening, safe, trusting, or secure opposed by their acceptance. Unconditional, positive regards, love, or offensive warmth for the client, dan pada akhirnya mereka mampu untuk bersama-sama meraba-raba arti atau pengertian yang akurat dan menekan klien berdasarkan moment by moment. Bergen menyimpulkan bahwa para terapi yang secara psikologis mereka sendiri lebih sehat dan memiliki kapasitas dalam mempercayai hubungan dengan orang lain merupakan hasil yang terbaik. Adapun menurut Goldstein, Heller, dan Seacrest pada tahun 1966, mereview hasil penelitian psikoterapi kelompok dan dinamika kelompok, menyimpulkan bahwa penelitian ditujukan untuk memberikan bukti-bukti dasar untuk memprediksi respon dari pasien yang lebih berarti pada versi pusat-pusat kepemimpinan sebuah terapi kelompok pada tingkatan terdahulu pada psikoterapi kelompok. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan video ini hingga akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.